Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu kasus terkait KKN, korupsi kolusi nepotisme yang terjadi di Kabupaten Purbalingga. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Firjatul Dafanur Rahman dengan NIM 811422339. Salah satu kasus korupsi kolusi nepotisme yang terbaru dan terkenal di Purbalingga adalah suap yang dilakukan oleh ex Bupati Purbalingga pada tahun 2016 hingga 2018. Kasus ini dilakukan oleh seorang bupati asal Purbalingga yang bernama Tasdi. Tasdi merupakan salah satu politikus asal Purbalingga yang karirnya cukup terbilang cemerlang. Sebelum terjun di dunia politik, ia merupakan wira swasta di bidang transportasi dan akomodasi. Namun pada tahun 1999, ia terjun ke dunia politik di pemilu sebagai DPRD dan terpilih. Ia menjabat dari 1999 hingga 2004. Lalu dilanjutkan 2004 hingga 2014, ia menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga. Lalu dilanjutkan lagi sebagai Wakil Bupati pada tahun 2014 hingga 2015. Dan pada tahun 2015 ia mencalonkan diri sebagai bupati dengan calon bernama Tiwi dengan partai PDIP. Ia pun menjadi bupati terpilih pada tahun 2016, ia menjabat hingga 2018. Namun pada 2018 ia terkena OTKP. Namun pada tahun 2023 ia telah lolos dengan remisi, lolos dari penjara, dan sekarang menjadi staf khusus Kemensos hingga sekarang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Tasdi sebagai dugaan kasus penerimaan hadiah barang dan jasa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Selain itu, KPK juga menetapkan Hadi Iswantoro selaku Kepala Unit Pengadaan sebagai tersangka. Selain kedua orang tadi, masih ada 3 orang yang menjadi tersangka kasus penyuapan ini, yaitu adalah Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardira Winata. Ketiga orang ini sebagai pihak swasta sebagai pemberi janji dan hadiah. Lalu kronologi ini bermula dari adanya Tasdi memerintahkan stafnya yaitu Hadi untuk membantu Librata Nababan dalam proyek pelelangan kawasan Islamic Center Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2017-2018. Pada awal Mei, diketahui terjadi pertemuan di rumah makan. Tasdi sempat mengancam kepada Hadi stafnya apabila tidak membantu Librata dalam lelang tersebut. Akhirnya Hamdani, salah satu tersangka, mentransfer uang senilai 100 juta kepada staf yang lainnya di Purbalingga. Lalu uang tersebut dicairkan melalui BCA dengan rekening Ardira Winata. Lalu pada sekitar proyek pukul 17.00, Ardira Winata menemui Hadi di jalan sekitar proyek Islamic Center untuk menyerahkan uang yang diduga sebagai suap. Penyerahan ini terjadi di dalam mobil Avanza. Tim KPK mengamankan Ardira Winata sekitar di kawasan proyek tersebut. Sementara KPK juga mengamankan Tasdi dan ajudannya Teguh Priyono di rumah dinas Bupati sekitar 17.15. Lalu keduanya dibawa ke Polres Banyumas untuk dilakukannya penyidikan awal. Sementara tim lain secara paralel juga menangkap tersangka lain seperti Librata dan Hamdani di 2 lokasi terpisah. Atas dasar yang dilakukan oleh kelima orang tadi, mereka dikenakan pasal-pasal terkait tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini, Tasdi dan Hadi disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara ketiga orang yang dari swasta atas nama Hamdani, Librata, dan Ardira Winata disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B, pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh karena itu, pada tahun 2018 mereka mendapatkan hukumannya masing-masing. Dan atas nama Tasdi selaku mantan Bupati Kabupaten Purbalingga, ia mendapatkan hukuman kurungan atau penjara selama 7 tahun. Artinya ia seharusnya dipenjara dari tahun 2018 hingga tahun 2025. Namun ia mendapatkan remisi pada tahun 2023. Ia lolos dari penjara dan dia langsung menjadi staf khusus Kementerian Sosial di bawah Tri Risma Maharani. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.